energi berupa hawa panas itu sekali lagi ya, itu yang paling aman dan paling mudah bisa kita rasakan. Ketika teman-teman merasakan hawa dingin, ubah polanya gitu. Nah, sampurasun, samprajan teman-teman ya. Jadi hari ini masih kita membahas seputaran ini ya, melatih energi sel ya. Dan kemarin-kemarin kita sudah membahas kenapa ketika latihan itu masih belum terasa si hawa panasnya gitu. Dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Kenapa kok yang dilatih itu berupa hawa panas gitu? Nah, jawabannya adalah selain untuk bisa merasakan ke hal yang lebih dalam lagi, dan ini sudah dibahas sebelumnya, hawa panas itu indikator energi yang memang paling aman dan paling gampang, atau karena keberadaannya itu gampang terdeteksi teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam tubuh kita itu tidak hanya berupa hawa panas aja gitu, masih banyak yang lain lah ya, seperti hawa dingin gitu. Terus ada lagi indikatornya itu seperti listrik dan elektromagnetik dan lain-lain lah teman-teman. Nah, memang yang kita latih itu energi yang berupa hawa panas gitu. Dan ini yang memang diinstruksikan oleh Kang Dikil Zainal Arifin selaku guru utamanya, pendirinya, untuk merasakan hawa panas. Karena merasakan energi berupa hawa panas itu sekali lagi ya, itu yang paling aman dan paling mudah bisa kita rasakan. Bisa aja teman-teman merasakan energi yang lain seperti hawa dingin gitu, tapi memang itu tidak dianjurkan ya. Kenapa tidak dianjurkan? Karena ada resikonya gitu kalau kita membangkitkan energi hawa dingin. Itu resikonya itu bisa kepada perusakan gitu, kerusakan terhadap organ kita teman-teman. Karena beda gitu, karena beda ya gitu. Makanya ketika kita melakukan teknik olah napas, kemudian kita sambil merasakan si hawa panasnya itu, terus yang keluar itu hawa dingin gitu. Jadi dingin, gak panas-panas gitu ya. Misalkan ketika kita nafas dada, tarik tahan buang itu yang muncul itu ketika kita merasakan malah hawa dingin. Nah itu kalau misalkan diteruskan akan ada efek teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman merasakan hawa dingin, ubah polanya gitu. Yang tadinya misalkan nafas dada, yang tadinya ada penahanan, rubah menjadi tidak ada penahanan. Jadi jangan ditahan gitu. Itu ketika kita melakukan nafas dada, atau pas ketika kita melakukan nafas perut misalkan, tarik kembung buang kempes, itu kan tidak ada penahanan, tidak ada penahanan ya. Nah ketika kita merasakan si hawanya itu, yang muncul adalah hawa dingin. Nah teman-teman rubah polanya, jadi yang tadinya tidak ada penahanan menjadi ada penahanan, kebalik gitu ya.
Beda dengan napas dada diafragma, itu ada penahanan, dan kalau perut itu tidak ada. Nah, begitu. Itu untuk menetralisir atau menetralkan kembali si hawa apabila muncul hawa dingin, teman-teman. Nah, sebenarnya sih kalau kitanya sudah kuat gitu ya, tubuh kitanya udah kuat, udah ini, tidak ada masalah gitu, teman-teman. Tapi yang memang untuk menghindari resiko lah ya, untuk menghindari resiko supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi fokusnya gitu ke hawa panas sesuai instruksi aja gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman melakukan olah napas, misalkan olah perut, melakukan pernapasan perut, kemudian yang dirasakan itu hawa dingin, segera ubah menjadi ada penahanan, teman-teman. Yang tadinya tidak ada penahanan, jadi pas tarik napas tahan dulu baru buang. Jadi biar si energi dinginnya itu netral lagi gitu. Karena kalau terus-terusan ya bisa bahaya gitu. Jadi bisa memicu pembekuan pembuluh darah gitu, teman-teman. Kalau misalkan terus-terusan keluar energi yang berupa hawa dingin gitu. Nah, itu kenapa kita tuh dianjurkan untuk melatih energi yang berupa hawa panas gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah terlatih gitu, si hawa panasnya itu sudah konstan terlatih dan memang kerasa banget gitu, ketika latihan itu benar-benar fokus, dan fokusnya itu tidak menyebar, teman-teman ya. Kalau misalkan nafas perut, fokusnya tuh di perut, benar-benar di perut gitu, tidak menyebar di tubuh yang lain gitu. Berarti udah lumayan gitu ya, tinggal penyaluran gitu. Tinggal nanti teman-teman lakukan penyaluran gitu, melatih penyaluran dengan beberapa gerakan atau jurus yang sudah diajarkan, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempercepat gitu, atau meningkatkan seakselerasi energi sel itu sendiri. Begitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kenapa kita harus bisa merasakan hawa panas? Kenapa yang dibagikan hawa panas itu selain untuk merasakan ke hal yang lebih dalam lagi ya, yang udah pernah jelaskan, salah satunya adalah karena hawa panas itu lebih aman dan lebih mudah untuk dideteksi gitu. Begitu. Jadi selamat berlatih, terus latihan, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dalam hal menyampaikan ya. Jadi terima kasih, sampurajan, sampurasun.